Doanya begini, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Itu doa Sayyiduna Abu Hurairah yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, inni as'aluka, hamba memohon kepada engkau ilman la yunsa, ilmu yang tidak mudah dilupakan. Saya pernah cerita kalau nggak salah, beberapa pertemuan, ada seorang santri belajar di Yaman, baru 4 tahun minta boyong. Nggak kuat pelajarannya, menghafal semua katanya. Ya Zubad, ya Alfiyah, ya Juhar Maknu, semua dihafalin. Minta boyong ke kiainya. Sama kiainya, sebentar, ini ada surat dari orang tua kamu, sengaja nggak saya kasih biar nggak inget rumah katanya, biar nggak inget ke Indonesia, biar nggak pengen pulang ke Indonesia. Sekitar 10 surat lebih diberikan saat itu, tolong dibaca, nanti setelah dibaca kamu cerita apa yang kamu baca itu. Dia baca, di tengah baca sambil apa ya, mungkin sedih, di rumahnya orang tuanya udah punya rumah lagi, tapi istri lagi nggak punya ya. Udah punya sawah, udah punya mobil, udah adeknya udah gede, sekolah alhamdulillah di pesantren. Ya nangis dia. Semua dibaca 10 surat itu. Kenapa ini kiai nggak ngasih dari awal begitu? Sengaja biar nggak inget ke rumah. Kalau inget ke rumah kan antum buyar konsentrasinya. Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Coba ceritakan. Diceritakan 10 surat, selesai semua. Nggak ada yang kelewat sama sekali. Gimana? Jadi pulang apa enggak? Kayaknya nggak jadi begitu. Gini kata kiainya, ketika kamu membaca surat itu, yang kamu anggap itu surat cinta, kamu membacanya dengan penuh etika, dengan penuh perasaan, dengan penuh kesenangan gitu, sehingga tanpa menghafal pun bisa menyampaikan kembali gitu. Nah, kenapa kamu susah? Tadi curhat kata kiainya, pengen boyong itu karena susah ngapalin. Kenapa susah? Boleh jadi ketika menghafal apa saja ya, itu tidak ada rasa senang dalam dirinya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan itu? Dikembalikan kepada masing-masing. Boleh jadi ya, misalnya saya harus menghafal Alfiyatul Hadis karya siapa? Al-Iraqi misalnya. Dengan bayangan bahwa di kemudian hari saya harus membuat pesantren hadis. Itu kan motivasi, menumbuhkan seperti itu tuh penting. Saya bikin buku pertama kali, Lembaga Penghapus Dosa itu. Itu awalnya hanya muhasabah 10 menit, 20 menit. Dalam pikiran saya itu saya pengen punya karya yang khusus berkaitan dengan motivasi gitu. Jangan sampai ini orang-orang yang pernah melakukan keburukan, maksiat, kejahatan itu kemudian putus asa, nggak mau ibadah lagi. Itu sekilas saja dalam pikiran, muhasabah kalau bahasa orang sekarang gitu. Alhamdulillah jadi, nggak sampai 2 bulan buku itu jadi. Nah, kadang-kadang harus merenung, muhasabah itu penting. Oke, itu salah satu ininya, cara bagaimana agar kita mudah dalam belajar. Kedua, Imam Syafi'i itu pernah curhat kepada gurunya Imam Waqi ya. Kemudian beliau tulis dalam Ad-Diwan, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Itu sebenarnya gara-gara beliau nggak sengaja melihat betis perempuan, nggak sengaja. Kalau antum kan sengaja. Ini beliau nggak sengaja. Kenapa guru saya bilang begitu? Jangan-jangan saya melihat sesuatu yang nggak pantas gitu. Oh, tadi di jalan saya melihat tidak sengaja betis perempuan, tersingkap, dia lihat tidak sengaja. Karena merasa hafalannya kurang baik. Kemudian beliau curhat kepada gurunya nasihatin begitu agar meninggalkan maksiat gitu. Ada satu doa
Ada satu doa dulu guru saya Kiai Mufid tuh, saya kaget ya, beliau baru pulang dari masjid itu, selesai sholat asar jamaah, tiba-tiba di depan pondok ada motor King, apa namanya, motor setan itu, motor maling, gitu. Apa bahasa refleks ketika mati, kata Pak Kiai. Gimana kalau mati di jalan beneran ya? Itu orang kalau kaget begitu. Saya kaget tadi barusan. Kalau saya bilang mati gimana? Sampai mana kan lupa saya. Ada satu doa, yang doa ini diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan antum bisa mengamalkan. Doa ini doa Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berdoa begini, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ini saya kasih biar antum nggak mudah lupa dalam menghafal ilmu, nggak mudah lupa dalam menghafal apa saja. Doanya begini, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Itu doa Sayyiduna Abu Hurairah yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, inni as'aluka, hamba memohon kepada engkau ilman la yunsa, ilmu yang tidak mudah dilupakan. Kita tahu Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebelumnya juga sama, itu kendalanya beliau itu paling sulit menghafal apa yang beliau dengar dari Rasulullah. Sampai kemudian Nabi mengatakan buka ridamu, kemudian tutup kembali. Nah saat itu beliau mengatakan saya tidak pernah lupa lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sekarang lagi ramai kan, ada satu ustadz itu. Ini Abu Hurairah ini fiktif atau fakta gitu. Saya membayangkannya kalau dia beneran ngomong begitu, maka satu kitab Bukhari, Al-Bukhari, itu hilang dalam ilmu Islam. Itu sekitar satu Bukhari, satu Sahih Bukhari. Itu yang dihafal oleh Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah dikatakan tokoh fiktif, nggak ada maksudnya. Terus agama Islam ini mau dari mana? Hati-hati ya kalau ada orang-orang liberal ngomong begitu. Dengan dalih, kok ketemu Nabi 3 tahun bisa meriwayatkan begitu banyak hadis. Abu Hurairah sudah ngomong, beliau ini setiap hari bersama Nabi, jamaah bersama Nabi, mulazamah bersama Nabi. Yang lain ke kantor, ke pasar, bertani, saya bersama Nabi tiap hari gitu. Ya wajar. Bahkan beliau menjadi sayyidu ashabis suffah, menjadi pemimpinnya orang-orang yang ditempatkan oleh Nabi di emperan Masjid Madinah. Kalau bertanya tentang Al-Irbad bin Sariyah, bertanya tentang Khabbab bin Al-Arid, bertanya tentang siapa? Abu Darda, itu cukup bertanya kepada Sayyiduna Abu Hurairah, pemimpinnya. Dan beliau diberikan kekuatan hafalan yang mungkin gitu. Ngomongnya di dalam hadis begini, sampai saya nggak lupa sama sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, mudah-mudahan antum kecipratan dah berkahnya Sayyiduna Abu Hurairah. Gimana doanya? Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ketiga, sebenarnya yang membuat kita banyak lupa itu setan. Setan tuh hanya bisa takut dengan zikrullah. Makanya dalam surat Al-Kahf itu wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah itu. Caranya bagaimana agar mengembalikan hafalan-hafalan itu? Antum dulu pernah menghafal kitab apa saja? Itu bisa kembali asal antum zikrullahnya banyak gitu. Yakin. Tapi kalau antum maksiatnya banyak, hilang itu, ilmu itu hilang, betul. Tapi kalau kemudian antum rajin zikir, rajin puasa, rajin bangun malam, dikembalikan lagi oleh Allah itu. Obatnya itu wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Setan tuh memang bikin kita lupa. Nah, salah satu obatnya dengan zikrullah itu. Kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Keberapa lagi? Kelima, tumbuhkan selalu bahwa apa yang kita pelajari ini sesuatu yang paling mulia. Zikir yang paling mulia menurut Imam Nawawi. Kata beliau,
Nggak ada zikir paling mulia selain zikrul Quran. Mau dibandingkan dengan tahlil sekalipun, mau dibandingkan dengan tasbih sekalipun, mau dibandingkan dengan takbir sekalipun. Kenapa kata beliau? Karena semua zikir ini ada di dalam Quran itu. Pertama, kedua, Quran itu kalamullah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa fadlu. Maulana kenapa? Wa fadlu, kecapean. Tahajudnya 20 rakaat. Wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqih. Keutamaan kalamullah Al-Quran dibanding kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Quran itu kafadlillahi ala sairi khalqih. Bandingannya itu seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya itu. Ada bandingannya kira-kira? Iya, biar antum semangat gitu loh ngapalin Quran itu atau belajar Quran itu. Pak Kiai itu dulu kalau ada orang yang hafid 30 juz, itu pasti didahulukan apa-apanya. Asal di sininya nggak terlalu males gitu ya. Nah, misalnya antum ya biasa, tapi dia hafal 30 juz. Itu pasti juara satu itu. Pasti didahulukan. Diajak beliau dengan asatid yang lain, pasti disuruh di depan. Nah, itu orang yang memahami makom Al-Quran. Maka guru saya itu mengatakan begini, kalau sudah urusan Quran, jadi marbotnya pun saya mau, kata beliau. Jadi tukang sapunya pun saya mau. Kalau sudah urusan Quran, bukan cleaning service-nya, bukan tukang sapunya, bukan. Materi yang Allah berikan kepada kita itu, yang tidak ada duanya, kafadlillahi ala sairi khalqi. Makanya siapapun, mohon maaf, terakhirnya, nggak lama kan, siapapun yang hidupnya selalu mengakrabi Al-Quran akan dimuliakan melalui Al-Quran. Coba lihat, kita lihat ya. Sayyiduna Jibril, kenapa didaulat menjadi Sayyidul Malaikah? Kenapa Ibnu Fadil? Karena dipercaya oleh Allah membawa Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berdampingan dengan Quran. Lailatul Qadar, kenapa malam ini istimewa? Coba, kenapa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatil. Hati-hati kalau ngimamin jangan fi lailatul qadar ya. Allahu Akbar. Ada misalnya ngimamin lupa. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata Kaisar. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata Kaisar. Ya, kata Adam. Bayan mana Bayan? Yang nggak ujian tadi Bayan doang, mana orangnya? Nah, udah nggak dapat nilai itu. Udah. Wa ma adraka ma lailatul tul, kata Kaisar. Lupa lagi dia karena nggak persiapan. Akhirnya nggak jadi sholat, taltul. Kenapa Lailatul Qadar mulia? Siapapun yang ibadah di dalamnya dan bertepatan dengan malam Qadar itu khairun min alfi syahrin. Dilipat gandakan melebihi ibadah selama 1000 bulan, 84 tahun kira-kira. Antum umur berapa umumnya? Ma baina sittina ila sab'in. Umumnya umur umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70. Umumnya. Ya hati-hati yang sekarang usianya sudah 59 tahun. Ada nggak di sini? Lebih 11 bulan, lebih 29 hari ini kalau nggak pulang dari sini besok. Umumnya segitu. Ma baina sittina ila sab'in, Pak Kiai 64 tahun. Jadi pendek sebenarnya. Tetapi meskipun umumnya pendek-pendek, Allah menganugerahkan amalan yang apabila kita lakukan, pahalanya melebihi ibadah selama 1000 bulan. Makanya Pak Kiai kalau masuk 10 Ramadan ya, itu pasti di masjid terus. Kalau nggak di Masjid Mujahidin, di Masjid Istiqlal sebagai imam besar. Pasti itu.
Beliau kaget, ini orang kok rajinnya di awal Ramadan gitu ya. Kenapa di akhir pada maju semua? Keliru kata beliau. Seharusnya di 10 atau 20 pertama itu ibadahnya ya biasa saja. Syukur rajin, syukur ya. Tapi Nabi itu biasa saja di 10 20 pertama, tapi ketika memasuki 20 hari ke-30, 10 terakhir ya, Asyurul Awakhir, itu tancap gas. Idza dakhalal Asyurul Awakhir syadda mi'zarahu, itu mengencangkan sarung, wa ahya lailahu. Mengencangkan sarung itu maksudnya tidak melakukan hubungan suami istri selama 10 hari itu. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan seluruh keluarganya, sampai yang istihadhah sekalipun. Hati-hati anaknya jangan kasih nama istihadhah ya. Iltiqaul khitanain, antum gimana? Ustadz, tolong carikan nama dari kitab kuning, saya kasih nama itu aja. Sampai yang istihadhah sekalipun itu bawa tost dalam hadis tuh. Sampai bawa semacam baskom agar darahnya tidak mengalir. Kalau sekarang tidak perlu pakai baskom. Dulu pakai baskom seperti orang bertelur kan. Sekarang cukup pakai Softtek atau pakai apa. Nah. Kenapa ketawa tuh? Apri. Paling tua. Paling paham. Kenapa beliau begitu semangat ya? Ya karena itu ingin mencontohkan kepada kita di 10 terakhir itu ada mega bonus Ramadan yang kalau orang rajin di situ insya Allah bukan tidak mungkin ya mendapatkan malam qadar itu. Itu kan luar biasa. Setiap tahun antum mendapatkan khairun min alfi syahrin meskipun pendek usianya. Tapi ya kebaikannya banyak melebihi usianya. Itu kenapa malam qadar mulia? Karena diturunkan Al-Quran di dalamnya itu. Jadi siapapun apapun yang berkaitan dengan Quran akan dimuliakan. Termasuk malam qadar. Baca Quran berapa pahalanya? 1 hurufnya 10 kebaikan. Dikurangi daripadanya 10 kesalahan. Antum baca nih dari mulai maghrib kan ya. Malam qadar itu dihitungnya mulai masuk huruf asyams sampai matla'il fajr. Dari mulai maghrib antum baca setiap hurufnya yang tadinya 10 kebaikan, khairun min alfi syahrin tuh. Kalau orang punya ilmu pasti perhatian. Setiap hurufnya berapa? 10 kebaikan. Tapi kalau bertepatan dengan malam qadar, yang 1 huruf itu menjadi khairun min alfi syahrin. I'tikaf. Kenapa disuruh i'tikaf? Biar khairun min alfi syahrin i'tikafnya itu. Sedekah misalnya, antum bertepatan dengan malam qadar, plung masuk 50.000 misalnya, itu khairun min alfi syahrin. Itu yang oleh Pak Kiai disebut dengan mega bonus Ramadan, Lailatul Qadar. Mega bonus Ramadan. Mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Maka Al-Quran itu sebenarnya kata Pak Kiai bukan tanggal 17 turunnya itu. Tanggal 17 itu kan dalil otak-atik kata beliau. Itu berasal dari kitab namanya Tarikh Tashri, karya Syekh Khudori Bek namanya. Nah orang-orang mengambil dari situ, orang-orang Indonesia itu. Seandainya saya jadi Menteri Agama kata beliau, saya rubah jadi tanggal 24 nuzulul Quran itu. Karena hadis yang berbicara tentang nuzulul Quran kata beliau yang kualitasnya hasan, itu tanggal 24. Rasional ya kalau tanggal 24 karena malam qadar itu memang turunnya di 10 terakhir. Maka beliau mengatakan iltamisuha fil ashril bawaqi. Cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau digenapkan antum rajin gitu di 10 harinya, tidak hanya ganjil insya Allah dapat. Memang Nabi mengatakan diganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau antum genapkan, insya Allah dapat. Yang ketiga, contoh lagi, kenapa Ramadan menjadi bulan yang mulia? Saya katakan di mana-mana.
Ramadan itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sebenarnya bulan biasa. Tetapi dia menjadi mulia bimaji'il Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Jadi yang tepat mengatakan Ramadan itu bulan apa? Ya Syahrul Qur'an itu. Makanya coba lihat, ulama-ulama itu sesibuk apapun kalau masuk Ramadan pasti hatam Qur'annya berkali-kali. Pasti itu. Imam Syafi'i berapa kali? Sampai 2 kali dalam sholat. Di Ramadan. Abuya Cidahu Dimyati. Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang. Ada orang Pandeglang sini? Edo. Nah ini penerusnya nih, Abuya. Itu nggak turun sahur sebelum selesai Al-Quran 30 juz. Nggak sahur. Sebelum selesai Al-Quran 30 juz dalam terawih. Itu Abuya Cidahu. Abuya Dimyati Pandeglang Cidahu. Sibuk tiap hari ngaji. Tapi kalau masuk Ramadan, yang lain dikesampingkan, Quran aja udah. Kenapa mereka begitu? Memahami bahwa Ramadan itu syahrul Quran. Antum baca At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Kalau ngaji Alif Lam Mim nih teman-teman nih, itu ada keterangan. Para ulama itu biasa menghatamkan Quran seminggu sekali. Tapi kalau masuk Ramadan bisa 1 hari 1 kali. Bisa 1 hari 2 kali. Banyak ulama yang begitu. Bukan baca kulhu, bukan. Baca kulhu memang pahalanya bukan. Baca Quran beneran. Baca kulhu aja Ustaz 3 kali gitu. Baca Quran beneran. Itu kenapa bulan Ramadan itu mulia, karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didaulat sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu waladi Adam ajma'in, karena diberikan mukjizat terbesar abadi sepanjang masa sampai hari kiamat yang tidak luntur oleh waktu dan tempat. Tidak ada investasi dari manusia, tidak ada apalagi pengaruh sampai Al-Quran menantang siapapun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Karena beliau diberikan mukjizat terbesar itu Al-Quran. Kenapa beliau mulia? Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Dia bikin syair untuk menandingi Al-Quran. Al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumut tawil wa lahu zail. Dia bikin begitu. Al-fil gajah. Wa mal-fil, apa itu gajah? Muhammadiyah. Ini anak kecil pun bisa bikin begini. Wa ma adraka mal-fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumut tawil. Gajah itu yang punya belalai. Wa lahu zail, yang punya buntut, begitu. Itu mah Muhammadiyah juga bisa begitu ya. Jauh panggang daripada api. Sampai hari kiamat tidak ada yang bisa membuat yang seperti Al-Quran. Saya sering ngobrol dengan guru saya, Pak Dardiri. Ustadz Dardiri, kenal ya? Coba Pak Kiai terangkan kepada kita, kenapa orang Arab itu begitu lemah ketika melihat Al-Quran. Al-Quran itu jami' mani. Mau lihat dari apa? Wada' adahum misalnya. Itu kan sentakannya membuat orang Arab itu bergetar. Wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah. Dengan kalimat yang sesingkat itu orang Arab nggak bisa. Beliau ahli bahasa itu, ahli sastra. Jadi kalau ngobrol sama saya di UIN, kebetulan jadi imam abadi di SC ini. Antum pernah jamaah di SC kan? Pernah. Itu kalau hari Jumat imamnya imam abadi dari 2008. Nggak ada yang berani geser kayaknya. Oh, ntar gantinya nih. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ilmu, semangat untuk terus bergandengan dengan Al-Quran, mengakrabi Al-Quran, menjadi sahibul Quran, ikra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Naik lagi menjadi al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Syukur-syukur naik lagi
menjadi ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Kalau sudah dijadikan keluarga oleh Allah, mohon maaf, nih saya punya anak, pasti saya perhatikan kan? Keluarga saya, Mas minta jajan pasti saya kasih, jatuh pasti saya tolong, begitu. Itu kalau sudah kita anggap anak kita atau kerabat kita itu keluarga. Mudah-mudahan sampai situ. Sahibul Quran, al-mahir bil Quran, ahlul Quran. Dan mudah-mudahan antum belajar begini pun masuk dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ikut andil dalam menjaga, dalam melestarikan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'a ahlil Qur'an wa najjina minan nirani bi syafa'atil Qur'an warham jami'a ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa qaidana wa dalilana ila jannatika jannatin na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.